Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa syukuru ala ni'amillah. Bismillahi walhamdulillah. Usallim wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa la rasulina ba'dah, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang berlimpah dari nikmat terkecil hingga nikmat yang terbesar. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang yang insyaallah hari ini kita rasakan. Yang saya hormati kepada Profesor Dr. Eis Amalia MAG selaku dosen mata kuliah Ekonomi Islam, dan yang saya hormati kepada seluruh teman-teman sekalian. Izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan rekan-rekan saya yang ingin memaparkan materi yang akan kita sampaikan yang berjudul Ekonomi Islam dalam Lintas Sejarah. Dan pemateri yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Saudara Abdul Khalik Zamzami, dan pemateri kedua akan disampaikan oleh Saudari Aulia Zahra, dan pemateri terakhir yaitu pemateri ketiga akan disampaikan oleh Ahmad Said Muyaman. Saya sendiri, Saudara Abdul Khalik Zamzami. Baik, materi pertama yaitu ada urgensi belajar sejarah ekonomi Islam. Studi ekonomi Islam merupakan proses aktualisasi dan kontekstualisasi fikhiyah al-muamalah atau asasul istiqhadiyah, dasar-dasar ilmu ekonomi. Terhadap kebutuhan sistem ekonomi, kebutuhan terhadap studi itu semakin mendesak karena ada aspek tiga. Yang pertama itu ada aspek sistem. Ekonomi Islam berkembang pada saat hegemoni sistem kapitalis telah berpengaruh pada hampir seluruh aktivitas ekonomi publik. Dan yang kedua ada aspek opini publik. Masih terdapat kesalahpahaman masyarakat Muslim bahwa sistem ekonomi Islam hanya sistem ekonomi konvensional yang berganti baju dan dipoles sedikit sehingga tampak Islami. Yang ketiga itu ada dari aspek political will. Beragam regulasi terkait dengan sistem ekonomi Islam telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui perundang-undangan atau peraturan hukum yang lain. Untuk materi selanjutnya yaitu overview Great Gap, sejarah pemikiran ekonomi Barat versus Islam. Ilmu ekonomi yang sangat maju di Barat adalah hasil perkembangannya dari masa ke masa, baik dari zaman modern yang kita rasakan saat ini. Ada suatu zaman di mana keilmuan dalam dunia Islam mengalami puncak kejayaannya, termasuk di dalamnya adalah ilmu ekonomi. Namun, era keemasan ini nampaknya berusaha ditutupi oleh ilmuwan Barat. Sementara itu, Joseph Schumpeter mengenalkan istilah Great Gap dalam lebih dari 5 abad. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan. Akan dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya yaitu Saudari Aulia Zahra, dan setelah Saudari Azhara akan dilanjutkan pemateri terakhir yaitu Saudara Ahmad Said Muyaman. Tempat dan waktu saya persilahkan. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Zamzami. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lintas sejarah hasil pemikiran ekonomi dari para ilmuwan Islam. Nah, pemikiran ekonomi ini dibagi menjadi dua, yaitu adalah pemikiran dari Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun. Pemikiran dari Abu Yusuf yaitu adalah Abu Yusuf itu memperkenalkan konsep perpajakan di dalam karyanya Al-Kharaj, dan juga memperkenalkan konsep perdagangan luar negeri yang diberi istilah dengan tabadul. Menurut Abu Yusuf sendiri, fenomena perekonomian tidak selalu berhubungan langsung dengan sebab akibat. Ada beberapa mekanisme yang dikembangkan Abu Yusuf. Yang pertama, menggantikan sistem wazifah dengan mukosamah. Yang kedua, membangun pemahaman
fleksibilitas sosial, yang ketiga membangun sistem dan politik ekonomi yang transparan, dan yang keempat adalah menciptakan sistem ekonomi yang otonom. Pemikiran kedua yaitu pemikiran dari Ibnu Khaldun. Nah, beberapa pemikiran Ibnu Khaldun ini ada dalam lintasan sejarah perekonomian dunia yang dapat disejajarkan dengan pemikiran para ekonomi modern. Soal-soal ekonomi ini dibicarakan Ibnu Khaldun di dalam bukunya Al-Muqaddimah bagian kelima. Secara garis besar, pemikiran ekonomi Islam ini memiliki 4 fase. Ya, fase pertama ini adalah fase masa fondasi. Fase ini dimulai dari awal sejarah Islam hingga tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Periode pertama ini merupakan fondasi utama dari pemikiran ekonomi Islam. Prinsip dasar ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dikembangkan melalui sejumlah ijtihad dari para khulafaur rasyidin. Oleh karenanya, muncullah sejumlah ulama yang mayoritasnya adalah hakim yang memberikan buah pemikiran di bidang ekonomi Islam. Nah, fase kedua yaitu adalah fase masa pemikiran ekonomi yang didasarkan banyaknya korupsi dan kerusakan moral, ekspansi kesenjangan antara kaya dan miskin. Meskipun secara umum situasi ekonomi masyarakat Islam berada pada level maju dan memiliki semangat besar pada karyanya sehingga dijadikan acuan sampai saat ini. Di antaranya yaitu Al-Ghazali, Nariyusuddin Tutsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan Abdul Qadir Jailani. Baiklah, selanjutnya ada pemikiran Al-Ghazali. Ia ada salah satu pemikiran ia yang sangat berkesan dan berpengaruh di dunia Islam dan dalam peradaban Barat. Keistimewaan inilah yang mengantarkan beliau menjadi seorang penulis dan filsuf. Ratusan kitab dan buku yang ia tulis semasa hidupnya dan sebagian karyanya dijadikan pedoman oleh sebagian umat manusia. Secara garis besar, pemikiran Abu Ghazali yang mencangkup konsep dasar ekonomi seperti konsep tentang harta, kesejahteraan sosial, perilaku individu, dan lain sebagainya. Al-Ghazali menekankan tentang pelarangan riba karena hal tersebut melanggar sifat dan fungsi uang. Banyak pemikiran Ibnu Taimiyah. Ia adalah seorang ulama besar, filsuf, tokoh muslim serta pemikir Islam dalam Turki yang berpengaruh serta populer di dunia. Menurut Ibnu Taimiyah, bahwasanya pada saat terjadinya fluktuasi harga pasar dipengaruhi oleh permintaan dan ketersediaan barang di pasar, sehingga harga akan meningkat apabila penawaran meningkat, namun persediaan barang yang ada di pasar menipis, begitu sebaliknya. Ada beberapa pemikiran ekonomi dari Ibnu Taimiyah. Yang pertama ada mekanisme pasar, dan yang kedua ada regulasi harga. Dan selanjutnya fase ketiga pemikiran ekonomi Islam. Fase ini terjadi ketika tahun 850 sampai 1350 Hijriah atau 1446 sampai 1932 Hijriah. Pemikiran Shah Waliullah adalah seorang yang berkemuka Delhi pada tahun abad ke-18 dan sangat berkontribusi dalam perkembangan ekonomi Islam. Menurut Waliullah, ada 2 faktor ulama penyebab turunnya pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, kas negara dibebani dengan pengeluaran yang tidak produktif. Dan yang kedua, pajak yang dikenakan pelaku ekonomi terlalu tinggi sehingga menurunkan moral perekonomian. Dia mengatakan ekonomi bisa berkembang jika ada pajak yang rendah didukung oleh administrasi yang tertib. Dan selanjutnya ada fase keempat pemikiran ekonomi Islam. Fase keempat ini adalah fase kebangkitan yang terjadi di tahun 1932 hingga pada saat ini. Pada periode ini, institusi ekonomi modern seperti perbankan, asuransi, pasar moral, sistem perpajakan, dan lainnya menjadi sorotan terkait kepatuhannya terhadap nilai Islam. Struktur ekonomi, sistem kepemilikan, sistem produksi, dan juga ekonomi pembangunan dikaji dengan lebih detail. Sistem ekonomi Islam
terutama di aspek keuangan publik seperti zakat dan US, jaminan sosial. Sistem perbankan tanpa bunga menjadi isu yang dikembangkan di periode tersebut.